Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Jumat 2 Juli 2021. Al dapat bukti baru soal mobil merah Elsa yang ada di TKP pembunuhan. Sodikin kini kembali dicari sebagai saksi. Saya ingin membahas soal pembunuhan 4 tahun lalu. Waktu itu ada mobil warna merah juga sempat masuk ke sini. Saya waktu itu di pos fotoin teman saya. Apa betul 4 tahun yang lalu kamu hamil anak Roy? Apa karena dia nggak mau bertanggung jawab kamu membunuh Roy? Tanaka TV. Misteri soal siapa yang sudah menghamili Elsa akhirnya terungkap sudah. Roy ternyata mengakui sudah menghamili Elsa lewat sebuah video yang disimpannya di dalam sebuah flash disk. Ini artinya Elsa bisa dipastikan memiliki motif untuk membunuh Roy. Bahkan Mama Rosa pun akhirnya juga tahu soal Roy yang pernah menghamili Elsa. Mama Rosa sangat syok dan merasa menyesal karena waktu itu tidak tahu soal Elsa yang menghamili Roy. Al pun jadi ikut khawatir melihat keadaan Mama Rosa yang kelihatan begitu stres dan sedih. Al bertekad akan secepatnya mencari bukti lain ataupun saksi lain yang bisa menyeret Elsa ke meja hukum. Sekarang tugas Aldebaran adalah membuktikan keterlibatan Elsa pada kasus pembunuhan Roy. Dan tempat terbaik untuk mencari bukti-bukti ini adalah kembali ke tempat kejadian perkara atau TKP. Aldebaran dan Randy janjian di pos Satpam Klaster Nirwana. Aldebaran masih penasaran dengan Satpam Ijal. Mobil Randy sampai duluan di pos Nirwana. Setelah memarkir mobilnya, Randy lalu mendatangi Satpam Ijal yang kebetulan lagi sendirian di pos Satpam. Randy pun memperkenalkan diri dan sedikit mengobrol dengan Satpam Ijal. Di saat itulah Aldebaran datang dan langsung turun dari mobilnya. Randy lalu memperkenalkan Satpam Ijal. Satpam Ijal terlihat keheranan melihat Al dan Randy yang mendatanginya. Lalu Satpam Ijal bertanya ada apa kepada Al dan Randy. Al pun berkata ia ingin membicarakan mengenai kejadian pembunuhan yang terjadi 4 tahun lalu di komplek Nirwana. Satpam Ijal pun langsung kaget. Suasana pun berubah tegang. Lalu tidak lama terlihat Mama Chandra yang habis jogging dan hendak pulang ke rumahnya. Aldebaran sedikit mendesak Satpam Ijal soal kejadian 4 tahun lalu, yaitu soal mobil merah yang sempat lewat di depan pos Klaster Nirwana. Satpam Ijal bilang dia nggak ingat, soalnya waktu itu dia lagi motoin temennya sesama Satpam, si Sodikin katanya. Satpam Ijal cerita waktu 4 tahun lalu itu, Sodikin yang kebetulan jaga bareng dengan Satpam Ijal lagi marah-marah karena Satpam satunya lagi nggak dateng pas ditunggu-tungguin. Sodikin lalu keluarin HP-nya saking isengnya dan dia lakukan selfie, tapi hasilnya jelek. Jadi Sodikin minta tolong Ijal fotoin lagi biar lebih bagus. Lalu Ijal cerita akhirnya dia fotoin Sodikin. Dan dia pas lakukan foto itu, pas banget mobil merah lewat di depan pos Satpam Klaster Nirwana. Saat Ijal selesai fotoin Sodikin, mobil merah itu sudah pergi.
Lalu Ijal dapat telepon dan bilang kalau dia harus patroli lagi. Al bilang mungkin nggak mobil merah yang lewat itu masuk ke dalam foto yang diambilnya. Ijal bilang harusnya sih begitu, karena pas banget pas mobil merah lewat itu pas Ijal lagi fotoin si Sodikin. Al lalu tanya masih simpan nggak foto itu. Ijal bilang fotonya itu yang simpan Sodikin di handphonenya. Ijal nggak tahu apa-apa masih ada atau sudah dihapus. Ijal bilang kalau sekarang Sodikin lagi di Kalimantan dan dia nggak punya nomor Sodikin yang baru. Karena nomor HP Sodikin yang lama dia pernah hubungin tapi nggak aktif. Al ingat Andin dulu pernah berhubungan dengan Sodikin. Al pun gercep dan hubungi Andin dan minta nomor handphonenya Sodikin. Andin yang ada di sekolah bingung baca chat dari Al yang minta nomor Sodikin. Andin lalu kirimkan nomor Sodikin yang kebetulan dia masih simpan di handphonenya. Jeng! Lalu Aldebaran coba nomor telepon Sodikin. Saat Al mau coba telepon Sodikin, tiba-tiba saja Mama Chandra muncul dan menyapa Al. Mama Chandra menanyakan apa yang sedang dilakukan Al di komplek perumahannya. Al tersenyum sinis dan bilang dia sedang mencari kebenaran soal kasus 4 tahun lalu yang terjadi. Saya mencari kebenaran yang nantinya akan membuat tante dan anak tante menyesal saat mengetahuinya, ucap Al sambil tersenyum menyindir. Mama Chandra pun terbelalak. Dia bilang, maaf ya Al, bukannya sudah jelas kalau istri kamu yang sudah membunuh Roy dan sudah jelas Andin di penjara karena memang dia pelakunya. Al tersenyum dan menjawab tegas, dulu pun saya berpikir begitu tante. Tapi setelah 4 bulan menikah saya sadar kalau orang sebaik Andin tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu. Maka dari itu kini saya mencari kebenarannya karena saya yakin bukan Andin pelaku sebenarnya. Al pun langsung pamit pada Satpam Ijal dan Mama Chandra. Al beranjak pergi meninggalkan pos Satpam Nirwana. Begitupun dengan Randy yang mengikuti Al pergi. Mama Chandra tersenyum dan mengangguk dengan wajah yang sangat penasaran. Sepeninggal Al dan Randy, Mama Chandra menanyakan ke Satpam Ijal apa aja yang dibicarakan Al tadi. Satpam Ijal bilang dia ditanya soal kejadian 4 tahun lalu dan soal adanya mobil merah yang lewat klaster. Mama Chandra langsung terbelalak saat mendengar soal mobil merah. Wow, makin seru banget ya. Saya ingin membahas soal pembunuhan 4 tahun lalu. Waktu itu ada mobil warna merah juga sempat masuk ke sini. Saya waktu itu di pos fotoin teman saya. Apa betul 4 tahun yang lalu kamu hamil anak Roy? Apa karena dia nggak mau bertanggung jawab kamu membunuh Roy? Di sisi lain, Catherine, adik Angga, akan jadi penghalang pernikahan Michelle dan Angga. Di mana ternyata Catherine adalah seorang penipu. Catherine telah banyak menipu banyak orang dan salah satu diantaranya adalah teman Tante Indira. Ketika Tante Indira tahu kalau Catherine adalah adiknya Angga, Tante Indira jadi ragu lagi untuk merestui pernikahan Angga dan Michelle karena ternyata Angga memiliki adik seorang penipu. Bisa dipastikan nanti Catherine bisa membuat kegagalan pernikahan antara Angga dan Michelle nantinya. Sementara itu, Nino makin gak percaya dengan Elsa setelah tahu kalau yang mengambil gambar untuk Elsa ternyata adalah Ricky dan bukan anak panti. Nino semakin galau dan semakin yakin kalau rumah tangganya dengan Elsa sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan akan hancur selamanya. Bagi Nino, sebuah perselingkuhan adalah akhir dari segalanya. Elsa sendiri lagi kepusingan karena Ricky mengancam akan jujur dan membuka semuanya soal kejadian di Serenity Hotel. Ricky akan bongkar semuanya ke Nino
supaya Nino bisa menceraikan Elsa segera. Dan Ricky akhirnya bisa memiliki Elsa seutuhnya. Elsa semakin dikejar waktu untuk bisa membuktikan ke Nino kalau dia tidak pernah selingkuh dengan Ricky dan semuanya. Dan itu adalah hanya akal-akalan Ricky yang terobsesi pada dirinya. Tapi Elsa bingung dan masih mencari akal untuk membebaskan dirinya dari Ricky dan mendapatkan kepercayaan Nino lagi. Mama Sarah yang penasaran soal pembicaraan Papa Surya dan Al serta Andin masih terus kepo dan penasaran pingin tahu banget apa sih yang dibahas Papa Surya. Mama Sarah merasa sangat terancam dan takut kalau Papa Surya merencanakan sesuatu bersama Al dan Andin. Mama Sarah terus mencari celah untuk membuka HP Papa Surya. Nah, semakin seru kan? Makanya ya jangan sampai kelewatan episode terbaru malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya, Sobat Tanaka. Tanaka TV.